Arba'in An-Nawawiyah ini menghimpun berbagai permasalahan-permasalahan dalam agama, dari mulai masalah akidah, fikih, dan sebagainya, di mana kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya, yang nama aslinya yaitu Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi, ya, yang terkumpul kitab-kitab hadis yang terdiri dari 42, ya. Allah alam, saya nggak tahu nanti Ustadz yang menjelaskan kenapa disebut kitab Arba'in Nawawi, padahal isinya ada 42, ya. Ya, mudah-mudahan ya, pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat dan akan menambah wawasan keilmuan kita, terutama di bidang hadis. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti kajian pada malam hari ini, dan kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadzuna Muhammad Arifin, falyatafadhol mashkura. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, Bapak Ibu jamaah Wesal Travel yang pada malam hari ini bertemu kita semua di forum yang bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita ilmu, serta memberikan kepada kita keistiqomahan untuk dapat terus beramal dengan amal-amal Islam, dan tidaklah kita diwafatkan oleh Allah melainkan kita dalam keadaan beriman dengan iman yang benar. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita mencoba mengkaji bersama-sama satu kitab yang sangat agung sekali, ya, dalam bidang hadis, dan ini merupakan kitab dasar bagi mereka yang ingin mendalami tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana beliau menamai kitab ini dengan kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu 40 hadis yang beliau rangkum menjadi satu kitab. Dan di dalam kitab ini, ya, 40 hadis atau 42 hadis, ya, disebutkan 40 hadis untuk menggenapkan bilangan, walaupun yang tercatat ada sekitar 42 hadis. Tapi untuk menggenapkan bilangan maka disebutkan dengan 40 hadis Arba'un An-Nawawi.
An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alasan beliau dalam merangkum hadis ini ya, tentunya mengikuti jejak para ulama-ulama pendahulu. Ya, di antaranya yang pernah ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau juga pernah menulis 40 hadis. Begitu pula Abu Bakar Al-Ajuri juga pernah menulis 40 hadis dengan permasalahan yang berbeda. Begitu pula Al-Imam Ad-Darqutni. Begitu pula Imam Hakim dan ulama-ulama yang lain. Maka apa yang beliau lakukan ini mengikuti ulama-ulama terdahulu yang merangkumkan hadis-hadis Nabi, kemudian dibukukan menjadi kitab dan disampaikan kepada kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, Al-Imam An-Nawawi ini merupakan imam ahli sunnah di kalangan mazhab Syafi'i, ulama yang terkenal dan termasuk ulama yang dikenal dengan al-jam'u, yaitu ulama yang mampu menggabungkan antara fikih dan hadis. Jadi beliau adalah salah seorang ulama yang mampu menggabungkan antara ilmu fikih dan hadis. Maka kita akan mendapati kitab-kitab beliau bukan hanya dalam bidang hadis, melainkan juga ada dalam bidang fikih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, mengawali kitab ini sebagaimana para ulama-ulama sebelumnya mengawali sebuah pembahasan dengan satu hadis Nabi, yang hadis ini tidak asing lagi bagi kita, meskipun mungkin di antara kita hanya menghafal di awalnya saja, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Maka pada kesempatan kali ini, ya, dengan cara singkat, ya insya Allah dengan waktu yang ada, kita mencoba mengkaji hadis per hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Baik, kita mulai. Hadis yang pertama, al-hadisul awal. Hadis yang pertama, bab al-ikhlas. Bab tentang ikhlas. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap seseorang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Rawahu Imam al-Muhadditsin, telah meriwayatkan pada hadis ini dua imam al-hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau yang sering disebut dengan Al-Imam Al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahul kutubi al-musannafah. Dan yang kedua yaitu Al-Imam Muslim, yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mencantumkan hadis innamal amalu binniyat di dalam kitab sahih mereka, atau di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, yang mana kedua kitab ini merupakan kitab hadis yang paling sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Tapi sebelumnya kita perhatikan di awal kalimat ini terdapat kalimat Amiril Mu'minin, an Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin, yaitu orang yang memegang urusan orang-orang beriman, atau Amir, pemimpin orang-orang beriman. Amiril Mu'minin ini adalah satu gelar yang diberikan kepada mereka-mereka yang mengemban amanah sebagai pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Amirul Mukminin. Kemudian diterangkan siapa Amirul Mukminin yang dimaksud di dalam hadis ini. Diterangkan bahwa Abi Hafsin ini adalah kunyah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah ayahnya daripada Hafsah, yaitu salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abi Hafsin ini adalah kunyah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini secara jalur periwayatan, hadis ini merupakan hadis gharib. Hadis gharib yang sahih. Hadis gharib maknanya adalah hadis yang setiap tabaqahnya hanya satu rawi yang meriwayatkan. Atau dalam bahasa lain sering disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis ini merupakan hadis ahad yang sahih, yang mana tidak ada sahabat yang lain yang mendengar hadis ini melainkan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini yang meriwayatkan hanya dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apa yang beliau ceritakan kepada kita? Beliau menceritakan kepada kita yaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Di dalam ilmu balaghah, kalimat innama ini bermakna lil hasr, yaitu untuk pembatasan, untuk membatasi. Jadi yang tidak termasuk di dalam pembatasan maka tidak dibicarakan. Nah, sementara di dalam hadis ini yang masuk di dalam pembahasan adalah amal. Maka innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu. Yang dimaksud amal di sini para ulama mengatakan yaitu al-a'mal asy-syar'i. Al-amal asy-syar'i, yaitu amal-amal syar'i. Meliputi al-a'mal al-qalbiyah wa amalul lisan, ya, wa amalul jawarih. Meliputi amal-amal hati, amal lisan, dan amal anggota tubuh. Diterangkan bahwa
hanya saja amal-amal ini bin niat, itu terikat dengan niat. Artinya selain daripada amal syar'i, ini tidak terikat dengan niat. Maka satu contoh misalnya makan minum ataupun berjalan ataupun bekerja ataupun perbuatan hal-hal yang itu bukan merupakan amal syar'i. Maka itu tidak perlu dengan niat. Akan tapi jika amal itu yang dimaksud adalah amal syar'i, maka berdasarkan hadis ini Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sama seperti dalam kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu sajalah yang bersaudara. Jadi di luar orang-orang yang beriman tidak termasuk dalam hubungan ukhuwah. Maka tidak boleh sebenarnya bagi kita untuk menyebut di luar daripada orang-orang beriman sebagai saudara kita. Ya, mereka adalah ya bisa jadi sebagai bisa disebutkan dengan saudara sebangsa, setanah air, ya itu tidak mengapa. Tapi jika saudara yang masuk adalah saudara dalam keimanan, itu tidak boleh. Jadi yang menjadi saudara bagi kita hanyalah orang-orang beriman. Innamal a'malu binniyat. Di dalam periwayatan yang lain, ya sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Adi, ya diterangkan bahwa la amala illa binniyah. Tidak ada amal melainkan harus ada niat. Maka setiap amal yang dikerjakan harus ada niat. Maka tanpa niat amal itu tidak sah secara syar'i. Misal salat. Salat ketika dikerjakan tanpa niat, maka salat itu tidak sah. Kemudian misalnya umrah, haji, ataupun amal-amal yang lain ketika dikerjakan tidak ada niat, maka tidak sah. Maka niat ini akan mempengaruhi sah dan tidaknya satu amalan. Ada niat, maka amal itu akan diterima sebagai amal saleh. Tidak ada niat, maka amal itu akan ditolak. Maka para ulama menyebutkan syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlasun niyah, yaitu niat yang ikhlas. Ini yang pertama. Baru yang kedua mutaba'atu rasul, yaitu mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat mempengaruhi sah dan tidaknya amalan. Di kalangan para ulama, ya, kalangan para fuqaha, terutama di 4 mazhab yang masyhur, seluruhnya sepakat bahwa niat ini hukumnya wajib. Wajib bagi satu amalan. Dan satu niat untuk satu amalan. Jadi tidak boleh satu niat untuk bermacam-macam amalan. Jadi satu niat, satu amal. Wa mahalluha al-qalb. Dan tempat niat itu di dalam hati. Jadi tempat niat itu di dalam hati. Para ulama berbeda ketika talaffuzu biha, yaitu melafadzkan niat dengan lisan. Nah, ini para ulama ini berbeda pandangan. Ya, maka kita mendapati di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah mereka berpegangan bahwa niat itu harus terlafadzkan. Dan mereka juga mengatakan bahwa melafadzkan niat itu tidak wajib, hanya sunnah untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Ala kulli hal permasalahan ini tidak perlu kita perdebatkan. Yang terpenting bagi kita adalah niat itu hukumnya wajib dan letaknya di dalam hati. Masalah kita melafadzkan atau tidak itu kembali kepada ilmu kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan lafadz berikutnya
Rasul SAW menyebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekali lagi Rasul menyebutkan dengan kalimat innama, sebagaimana tadi kita sebutkan. Innama lil hasr, untuk membatasi. Dan Rasul mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang dan hanya saja wa innama dan hanya saja likulli imri'in, bagi setiap orang. Imri'in ini ada maknanya adalah orang atau manusia. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Manakala dia meniatkan satu amalan wajib, maka dia akan mendapatkan pahala amalan wajib. Manakala dia meniatkan amalan, ini amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan amalan sunnah. Dan para ulama mengingatkan kepada kita bahwa satu amalan kebiasaan atau al-adah, amalan keseharian, ini akan berubah menjadi ibadah manakala diniatkan untuk ibadah. Dan dia akan mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan berdasarkan hadis ini. Sebagaimana dalam syarah hadis ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada seseorang yang minum, dia minumnya hanya sekedar melepas haus dan dahaga. Ada orang yang lain, dia minum, dia makan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin, makan minumlah kamu. Orang yang pertama, dia minum hanya untuk sekedar melepas haus dan dahaga, maka orang ini tidak mendapatkan pahala dengan apa yang dia minum. Dan minumnya tetap akan menjadi perbuatan biasa. Dan orang yang kedua, dia minum, dia meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka minumnya orang yang kedua ini bernilai ibadah. Dan dia akan mendapatkan pahala dengan dia meminum airnya itu. Artinya dengan dia meminum air itu, maka menjadi satu amalan ibadah baginya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Maka seseorang akan mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. Kemudian kita perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, niat ini juga Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala menyebutkan, niat ini juga akan mempengaruhi besar dan kecilnya pahala. Besar kecilnya pahala ini juga dipengaruhi oleh niat. Kita perhatikan, beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu menjadi besar, itu karena niat. Besar pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar itu menjadi kecil. Juga karena niat. Maka perhatikanlah niat-niat kita. Sebagai contoh misalnya, di dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kepada kita apa yang Rasulullah ceritakan kepada sahabat ini. Bahwasanya ada seseorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian laki-laki ini pun mengambil sepatunya, melepaskan sepatunya, lalu mengambil air dengan menggunakan sepatunya, terompahnya. Kemudian dia berikan kepada anjing tadi. Perhatikan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita mengenai perbuatan yang ringan ini.
Fasyakarallahu lahu wa adkhalahullahu jannah. Allah berterima kasih kepada laki-laki ini karena telah menyelamatkan anjing tadi dari kehausan, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Amalan yang ringan, hanya niatnya ikhlas karena Allah, maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh yang kedua, hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sedikit panjang, yaitu menceritakan kepada kita dalam Imam Muslim, ada 3 orang yang nanti akan diadili di hadapan Allah sebelum manusia yang lain. 3 orang ini membawa amal-amal besar. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan, menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu, alim. Kemudian Rasul mengatakan ketiga-tiganya dihadirkan di hadapan Allah dan Allah bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Dihadirkan orang yang mati syahid, mereka berkata, aku telah berperang dan aku telah terbunuh sehingga mendapatkan kesyahidan. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Kamu berperang agar disebut sebagai pahlawan. Kemudian dihadirkan orang yang kedua, bertanya tentang kondisinya, dan dia pun berkata, aku telah menghabiskan hartaku di jalanmu ya Allah, dan tidak ada satupun pintu kebaikan, melainkan ada hartaku di dalamnya. Allah kembali mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Kemudian kamu berinfak agar kamu disebut sebagai dermawan. Kemudian orang yang ketiga dihadirkan di hadapan Allah dan ditanyakan hal yang sama. Ma'amilta fiha, apa yang telah kamu kerjakan di dunia? Maka dia pun berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhun nasa. Aku telah mempelajari ilmu dan aku mengajarkan kepada manusia. Allah mengatakan kepada laki-laki yang ketiga ini, kadzabta, bohong kamu. Kamu menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia agar kamu disebut sebagai alim. Subhanallah. Nas'alullahal afwa wa salama. Amalan yang besar. Kemudian terhadap 3 orang ini Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inti daripada agama ini adalah keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan diri mereka dalam melaksanakan agama. Ikhlas adalah inti daripada agama ini. Dan ikhlas adalah mahar yang harus kita jaga sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga niat itu menjaganya di 3 tempat. Ini menjadi catatan bagi kita. Ya, menjaga niat itu di 3 tempat. Tempat yang pertama, ini lebih mudah dilakukan daripada tempat yang kedua. Tempat yang kedua, ini lebih mudah dibandingkan tempat yang ketiga. Atau tempat yang terakhir. Dan manusia akan berguguran satu demi satu ketika melewati tingkatan demi tingkatan. Tingkatan pertama yang disebut dengan qablal amal, yaitu sebelum beramal. Hampir bisa dipastikan seluruh manusia sebelum beramal, mereka bisa mengikhlaskan niat dalam amalan. Kemudian di tahap kedua, yaitu indal amal. Ketika amalan itu sedang dia kerjakan. Sholat. Ketika dia sedang sholat, setan datang membisikkan. Kemudian ketika dia sedang bersedekah, setan datang membisikkan. Ketika dia sedang umrah, sedang haji, sedang berpuasa, mampukah dia menjaganya? Di tingkatan kedua, mulai berguguran satu demi satu. Kemudian, kita juga wajib menjaga niat di tingkat yang ketiga. Dan ini lebih berat, yaitu ba'dal amal. Setelah amalan itu kita kerjakan. Ketika amalan ini kita kerjakan, setelah kita kerjakan, maka kita wajib menjaganya
Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Maka jangan sekali-kali kita menceritakan kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Jangan sekali-kali kita merasa bangga dengan amal soleh yang telah kita kerjakan. Sedekah misalnya. Jangan sekali-kali kita ungkit-ungkit kembali sedekah yang telah kita berikan kepada hamba Allah. Amal ibadah apa misalnya? Haji. Atau mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Maka menjaga amalan sampai ajal menjemput kita. Satu contoh yang sangat baik sekali. Kehidupan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwa beliau mendapati salah seorang muridnya itu lama tidak hadir ke majelis ilmu beliau. Maka beliau bertanya kepada sahabatnya yang murid-muridnya yang lain. Kenapa aku tidak melihat Fulan bin Fulan di majelis ini? Kemudian diceritakan bahwa Fulan bin Fulan yang dimaksud itu dia sedang sibuk bekerja untuk melunasi hutang. Diceritakan hutangnya sekian dinar. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya kepada sahabat-sahabatnya ini. Kepada siapa dia berhutang? Bolehkah di antara kalian mengantarkanku untuk berjumpa dengan orang yang memberikan hutang kepada saudaramu itu? Maka dengan senang hati muridnya menjawab, ya kita akan jumpakan Anda dengan orang yang memberikan pinjaman kepada saudara kita. Maka diceritakanlah hutangnya si fulan sekian-sekian. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengeluarkan beberapa dinar yang itu cukup untuk melunasi hutang muridnya ini. Kemudian dia membayarkannya dan dia memegang tangan daripada orang yang memberikan pinjaman ini. Dia berkata, demi Allah wahai saudaraku, sungguh aku tidak mampu menjaga hatiku. Berjanjilah engkau atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpahlah atas nama Allah bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun bahwa aku yang melunasi hutangnya selama aku masih hidup. Kita perhatikan sahabat Abdullah bin Mubarak ini. Betapa khawatirnya beliau terhadap niat yang ada di hatinya. Boleh jadi di awal dia ikhlas. Bagaimana ketika dia sedang melakukan dan bagaimana setelah dia melakukannya. Maka dia berusaha agar jangan ada satu orang pun yang mengetahui amal yang telah dia kerjakan. Nah, inilah tingkatan atau tahapan kita menjaga niat agar tetap ikhlas. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di lafaz berikutnya Rasul menyebutkan, "Wa man kanat hijratuhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan ridha Allah dan bertemu dengan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia akan berjumpa dengan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang meniatkan hijrah untuk mendapatkan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat ini diucapkan oleh Rasul SAW karena ada salah seorang sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah telah membayangkan ada seorang wanita, Ummu Qais, yang hendak dia nikahi di Madinah. Maka Rasul SAW memberikan semacam pembelajaran kepada sahabat ini agar meluruskan kembali niatnya. Menjaga kembali niatnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita perhatikan pengajaran daripada Rasulullah SAW ini kepada para sahabatnya.
Ini adalah pengajaran kepada kita. Maka ketika kita hidup di dunia, jika tujuan utama kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan hati kita jujur untuk dapat bertemu dengan Rasulullah SAW nanti dalam surga, maka ikhlaskanlah niat dalam setiap ibadah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan kita akan mendapatkan berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika kita hidup di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, dan kita hidup di dunia juga hanya untuk bersenang-senang dalam urusan syahwat, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang keinginannya adalah kehidupan akhirat, nazid lahu fi harthi, maka kami akan menambah keinginannya itu. Semangatnya dalam ibadah akan ditambah. Jika niatnya ikhlas untuk dapat ridha Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka akan diberikan semangat untuk beramal soleh. Tapi manakala niatnya hanya untuk dunia, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, kami juga akan memberikan semangatnya untuk dunia. Maka tidak heran manusia-manusia yang tujuan orientasi hidupnya hanya dunia, dia akan terus bekerja siang malam, banting tulang, tidak peduli, harus meninggalkan keluarga, hanya untuk mendapatkan dunia, akan dia lakukan. Meski harus dengan melanggar batas-batas syariat. Allah mengatakan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Terhadap orang-orang yang ini, yang hanya orientasinya adalah dunia, niatnya hanya dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Tidak mendapatkan jatah sedikit pun di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis tentang innamal a'malu binniyat ini hadis yang sangat agung sekali. Sehingga para ulama menyebutkan yadkhulu fihi thuluthul ilm. Terkandung di dalam hadis ini sepertiga daripada ilmu. Jadi ilmu-ilmu Islam sepertiganya ada dalam hadis ini. Dan hadis ini juga para ulama mengingatkan kepada kita ya sebagai pembuka dari setiap pembahasan agar kita menjaga amal dengan keikhlasan. Kita menjaga keikhlasan di dalam setiap amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang lain sebagai tambahan ilmu yang masih berkaitan dengan hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu al-akhirah, wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah." Barang siapa yang ketika pagi harinya tujuan hidupnya adalah akhirat, Rasul mengatakan, ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kekayaan itu di dalam hatinya. Artinya dia akan merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Wa jama'a syamlahu. Dan dia akan urusan-urusannya akan disatukan oleh Allah. Akan dimudahkan urusan-urusannya. Kemudian wa ya'ti ad-dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang menghampirinya dengan menghinakan diri. Jadi dunia akan mengejarnya. Dunia akan datang kepadanya. Akan tapi sebaliknya, wa man asbaha wa hammuhu ad-dunya. Barang siapa yang ketika pagi hari ternyata orientasi hidupnya, niatnya di hatinya hanya untuk urusan dunia, maka ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekurangan membayang-bayangi pandangan matanya. Selalu susah, selalu kurang. Padahal
apa yang dia dapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang lain. Tapi selalu susah. Kemudian wa faraqa syamlahu. Urusan-urusannya akan bercerai-berai, akan berantakan. Urusan bisnisnya, urusan keluarganya. Maka manakala kita mengalami ada masalah di rumah kita, masalah di dalam urusan dunia-dunia kita, maka coba kita review kembali tentang apa orientasi hidup yang ada pada kita saat ini. Mungkin orientasi hidup kita salah, maka kembalikan agar dia lurus kembali, agar urusan kita kembali menjadi mudah. Kemudian di akhir kalimat Rasul mengatakan, walam ya'ti ad-dunya illa bima kutiba lahu. Dan dunia tidak mendatanginya melainkan dengan kadar ketentuan yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi dunia tidak datang melainkan berdasarkan ketetapan Allah. Jika dia pedagang dengan modal 100 juta, ya dia akan mendapatkan laba sebagaimana pedagang yang lain. Jika dia misalnya seperti dia pegawai atau PNS, pangkatnya 4A, 4B, maka rezekinya sama dengan yang 4A, 4B yang bukan dari kalangan kaum muslimin. Karena pangkatnya sama, gajinya juga sama, tidak lebih. Tapi jika ingin lebih, rubah orientasi hidup, niat yang ikhlas, niat yang jujur, ya di setiap amalan-amalan itu kita sisipkan keikhlasan dalam beramal. Maka sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita agar setiap amalan-amalan kita berhati-hati, jangan sampai niat itu hilang. Kita jaga niat kita itu, tajdidun niyah, kita perbaharui terus niat-niat kita itu. Kemudian kita menjaga niat di 3 tempat. Kemudian yang ketiga, pastikan setiap amal-amal yang kita kerjakan, jangan sampai amal itu hilang pahalanya atau berkurang pahalanya karena kelalaian kita dalam memperhatikan niat yang ada di hati kita. Kemudian yang keempat, rubah orientasi hidup kita. Jangan dunia yang menjadi tujuan utama, tapi burulah akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan manusia itu lebih condong dia kepada dunia. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya semoga apa yang kita sampaikan satu hadis ini sebagai pembelajaran kita pada malam hari ini bisa menjadi ilmu, menjadi bahan renungan terutama bagi kami yang menyampaikan dan bagi Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kabar gembira bagi siapa saja yang mampu ikhlas di setiap amal ibadahnya. Kabar gembiranya adalah iblis dan bala tentaranya akan berlepas diri. Iblis dan bala tentaranya tidak akan mampu menggelincirkannya. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan gelincirkan seluruh anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi mereka-mereka yang niatnya ikhlas, maka iblis menyerah, kalah, tidak akan mampu menggelincirkan mereka-mereka yang ikhlas. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jika sekiranya ada hamba Allah di dunia ini, ya di daerah kita misalnya 10 orang yang ikhlas, maka berdoalah kepada Allah, semoga ada kita di dalamnya. Nah, sekiranya hanya berapa orang saja, maka pastikan kita juga termasuk di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, merahmati dan memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap beramal dengan panduan ilmu yang lurus dan dengan tetap menjaga niat agar niat kita tetap ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini ya sebagai pembahasan kita pada malam hari ini untuk satu hadis yang pertama. Ya.
Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendiskusikan, kami persilahkan. Ya, kembali kami kembalikan forum ini kepada Pak Tony. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Tony sedang gangguan sinyal, jadi saya teruskan. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz Arifin, Ustaz Agustin. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan terhadap hadis ini, materi-materi yang ada. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya, Ustaz. Ya, Ustaz, akhir-akhir ini kan tema hijrah itu kan sedang happening ya kalau bahasa anak mudanya itu kan. Iya. Tema hijrah itu. Tapi gini Ustaz, ada fenomena di mana misalnya seorang ya, satu kasus dia pegawai bank konvensional gitu kan, karena dia ingin akhirnya dia resign, terus dia berusaha gitu kan, berwira swasta. Tapi dalam berwira swasta dia tidak menemukan keberhasilan. Sehingga dalam ceritanya dia, kan saya ini udah hijrah, kenapa Allah, kayaknya pertolongan Allah tuh masih jauh gitu. Hidupannya jauh gitu kan, dari tadinya pegawai bank, dia berdasi wangi ya, bisa antar jemput, mobil operasional dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Fadl. Iya. Baik, ya ini pertanyaan yang luar biasa ya berkaitan dengan fenomena hari ini. Sebelumnya suara saya untuk Bapak Ibu sekalian terdengar jelas ya? Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ya, di ayat yang kedua telah mengingatkan kepada kita, yaitu ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat ini hendaknya kita ingat-ingat dan kita hafal. Ya, bukan hanya kepada mereka-mereka yang hijrah, tentu kepada kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia itu akan dibiarkan? Hasiban nas. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna. Mereka berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun. Sementara mereka belum diuji. Wa la ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa mereka-mereka yang berbohong. Nah, ini ayat ini menjadi cambuk bagi kita bersama sebenarnya. Terkadang ada di antara kita, dan banyak masalah-masalah ini juga ada beberapa jamaah yang sampai menangis dia di hadapan saya ketika menceritakan isi hatinya bahwa dia sudah hijrah dari konvensional, kemudian dia merambah usaha, ternyata usahanya ditipu, kemudian bangkrut, bahkan subhanallah ya, sampai rumahnya terjual. Sampai saya pernah mendapati beliau itu jualan BBM keliling. Itu jual BBM keliling. Jadi ini subhanallah. Padahal pangkat terakhirnya kalau kita tahu itu kepala cabang. Kepala cabang dari sebuah bank konvensional. Maka kita perlu perhatikan ketika kita mengikrarkan diri untuk beriman, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berhijrah, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang buruk sebelumnya yang pernah kita lakukan. Allah mengatakan kita akan diuji, kita akan difitnah. Nah, ujiannya apa? Ujiannya ya tentunya yang Maha Tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa yang akan ditimpakan kepada kita? Ada kalanya harta, ada kalanya dalam urusan kesehatan, ada kalanya dalam urusan-urusan yang lain. Maka apabila kita masih mengalami
ujian, cobaan, dan susahnya ekonomi malah bertambah susah. Saya terbayang salah seorang syekh pernah berkata, kemaksiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan harta, maka apabila kita ingin bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji di harta kita. Kemaksiatan yang kita lakukan yang itu melibatkan anggota tubuh kita, zina misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dalam memberikan hukuman kepada hambanya. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesusahan-kesusahan yang kita alami ketika menjalani masa-masa ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mantapkan diri bahwa ada pahala di dalamnya. Maka nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah penolong kita dalam menghadapi ujian-ujian ini yaitu sabar dan salat. Sabar, ya, bersabar itu ya tidak gerutu, ya. Kalau gerutu ya berarti sabarnya masih kurang. Ataupun dia berkata, saya sudah sabar nih Ustaz, tapi kenapa masih begini ya? Berarti Anda belum sabar. Apalagi yang mengatakan, sabar kan ada batasnya Ustaz, tapi ini sudah lama kali sepertinya. Ini Anda masih butuh sabar lagi. Kemudian, sholat. Sholat kenapa? Ini yang menjadi ilmu bagi kita. Dalam satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya Musannaf